Dan akhirnya melihat dengan adanya Natalia, langsung dijawab dengan adanya Karina untuk tim Indonesia. So game yang kedua, apakah akan menjadi match point yang sudah berada di depan mata untuk tim Indonesia atau Philippines? Mereka akan membalaskan di game kedua kali ini. Ini dia. Oke, Fumi Eko dengan dengan Frederinya berarti di arah XP lane ya, dengan Concussive Blast di sini. Vival masih dengan utility build dari Karinanya juga, belum ada perubahan di sini, masih Demon Slayer, bukan damage mungkin di sini melawan Xaviernya. Dan sama juga untuk tim Philippines dari semua battle spellnya dan juga emblemnya talent yang mereka mengamankan di sini masih sangat standar. Tapi balik lagi ya, untuk Karina yang menggunakan Demon Slayer, ini clearnya itu cepet banget. Farmingnya bakal cepet banget untuk Vival. Dia buktinya sekarang udah mau level 4. Yes. Dan di menit yang pertama dan Cini bakal sedikit memberikan pressure. Diusir semuanya. Memberikan sedikit space ke arah seorang Chal di sini, tapi Vivero harus bekerja keras sih menurut aku Natalianya. Ini rotasinya harus benar-benar cepat banget dan informasi harus didapatkan sama pemain-pemain dari tim Indonesia seperti ini. Ketika udah ada tanda seru di atas kepala, Chal harus bermain lebih safe. Karena gak ada yang tahu posisi dari Vivero ini bisa menculik siapa aja. Mungkin posisi dari Chal perlu berhati-hati, bermain lebih sabar. Karena dia juga berhadapannya dengan Melissa sih. Sementara kali ini turtle pertama akan muncul di area atas. Dan Amores akan bermain lebih pasif. Ngecek informasi tentunya akan mudah sih sebenarnya untuk Amores sendiri. Dan menggunakan Xavier. Dan lihat pemain-pemain dari tim Indonesia. Mereka sudah mulai melakukan eksekusi ke area turtle yang pertama. Aku masih menunggu Fumi Eko. Itu dia sudah mulai berjalan. Dan tentunya akan menjadi garda terdepan. Dan Vivian dengan satu ball dan juga flicker. Sangat amat baik mengusir El Puerto. Keluar dari area sungai dan bahkan tidak membuat pemain-pemain dari tim Philippines bisa menyentuh ke area objektif turtle pertama. Ganas banget sih ya, tadi beneran agresif parah dari Vivian. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya, apalagi untuk Grok di dalam posisi di mana 50-50 banget nih di sini. Lancelot versus Karina. Oke, Karina memiliki clear yang lebih baik, juga memiliki level advantage tadi. Tapi Al Puerto dengan Lancelotnya yang membuat Lancelot memiliki kesempatan besar ya untuk steal, itu mobilitasnya. Dia beneran bisa masuk tanpa kena CC. Jadi dengan wild charge dan flicker gak memberikan reaction time sama sekali. Itu yang dibutuhkan untuk Indonesia mendapatkan turtle secara gratis. Dan yang hampir sekali sudah di steal oleh Amores. Dan itu visionnya yang diberikan oleh Vivero. Dia nunggu di sana seperti ya cuman ya membuka mapnya aja. Dimana so far di arah bawah juga belum ada pressure yang bisa diberikan oleh tim Filipina. Bahkan Perez yang terpaksa untuk mundur di arah gold lane. Oke, tapi sepertinya bukan area depan yang bakal coba diharas. Tapi lihat Al Puerto yang mengira pemain-pemain dari Indonesia akan langsung geragas ke arah seorang Perez. Namun targetnya berubah ketika sudah didapatkan informasinya. 3 pemain dari Filipina sudah bergegas mencoba untuk memberikan cover. Namun bukan Perez yang dituju, bukan Perez yang ditarget. Tapi ternyata Al Puerto. Yang dimana lebih mahal juga hitungannya untuk pemain-pemain dari tim Filipina. Dan first blood yang baik didapatkan oleh tim Indonesia. Iya, dan ini sih sebenarnya yang beneran digunakan oleh tim Indonesia yang sangat baik. Oke, thanks a lot memang tanky. Ketika masuk mid game, ketika udah ada item, early gamenya, base HP dari Lancelot itu masih basic banget. Assassin kan memang dari role-nya sendiri itu juga. Jadi beneran bisa dipunish banget Lancelot itu di early game. Dan makanya mungkin mereka menuju ke arah Karina melawan Lancelotnya untuk mendapatkan farming yang banyak dan juga untuk invading. Beneran untuk nge-shutdown Al Puerto yang menggunakan Lancelot dari early game. Karena kalau kita lihat sekarang, Vival lagi dan lagi memiliki pressure lebih besar. Dan Diagon menjadi terpick off. Oke, masih bisa kabur sepertinya. Hampir saja bisa di pick off namun dengan split-split masih bisa menyelamatkan hidup dari seorang Diagon. Hampir, tapi lagi-lagi eksekusi yang sangat amat baik dari seorang Vivian dengan satu buah wall charge. Dan dikombinasikan dengan satu buah barrier ini cukup. Setidaknya mereka nggak terlalu komit untuk menumbangkan Diagon. Karena objektif mereka adalah mengambil turtle yang kedua. Jadi setidaknya mengusir posisi dari Diagon aja keluar dari river itu cukup untuk tim Indonesia. Dan lagi-lagi kali ini Indonesia mereka mulai leading dari segi networknya. Di menit kita yang 5 yang pertama.
Sementara pemain-pemain dari Filipina mereka jadi hitungannya sebenarnya kayak kesetir sih. Karena kali ini lihat Vivero nggak bisa dapetin jawaban dan lihat damage yang begitu sakit dari seorang Chini. Sementara Perez harus dipukul mundur. Alpuerta masuk area depan, masih ada puncture dan juga masih ada satu buah Tonros. Namun sepertinya pemain-pemain dari Indonesia mereka cukup memberikan space aja ke arah seorang Chell karena turret pertama akan ditumbangkan dan diamankan oleh tim Indonesia. Iya, walaupun juga dari Chell-nya di sini tadi tidak hit taratnya, dia menunggu sampai gold buff minionnya di clear dulu oleh taratnya. Jadi denying minion dan juga gold dari Perez juga. Dimana Chell sudah mendapatkan keunggulan 2 level dan tentunya dari goldnya ini pasti dipegang banyak banget di tangan Chell. Karena dia bisa mendapatkan full turret gold, bisa mendapatkan full laningnya juga. Dan ingat ya, untuk Filipina, mereka harusnya bisa mendapatkan keunggulan di arah gold lane. Dengan killing pressure Melissa, tambah lagi juga dengan Natalia. Tapi Indonesia, Vivian, Vival, dan Sini, mereka bisa membuka ke arah bawah terus-menerus dan memberikan Chell sangat banyak space untuk free farming. Dan terjadi lagi Momo-chan, di mana Chell di dalam counter match up, di dalam match up yang tidak baik masih bisa mendapatkan keunggulan. Bahkan di sini Natalianya terpaksa untuk mundur di dalam posisi 1 lawan 1. Iya, makanya ini yang tadi sebenarnya kita udah bahas. Mereka bawa Natalia ini cukup berbahaya sebenarnya untuk seorang Chell ya. Tapi masalahnya Chell pun bisa ngecek tentunya dengan satu buah artillery. Tapi Puerto kali ini bakal coba untuk ditahan di area satu buah Feather Ice Strike. Namun tidak akan ada follow up yang terlalu overcommit juga dari tim Indonesia. Setidaknya menyelamatkan Chell, tadi tidak terpick off tapi kali ini Turtle. Lagi-lagi perfect turtle untuk tim Indonesia, sementara Diagon gak bisa berbuat banyak. Karena mereka tahu 3 melawan 1 bukanlah angka yang diinginkan oleh Diagon. Daripada nanti dia turu di situ, turu di sungai, ya kan? Itu gak baik juga. Iya ya, kayak masa susah juga kalau turun di sungai ya kan, ada Masuk airnya, angin gitu. masuk angin terus. Dan lagi-lagi ada kesempatan, ada chance lagi Tidak bisa, untuk tim Mores. Filipina. Tapi Vival ini reaction time-nya, retry-nya juga terlalu on point ya. Dimana dia bisa langsung mengamankannya, menunggu aja, oh ada downing light, retry udah aman. Dan beberapa kali di sini untuk Indonesia, mereka berhasil untuk mendapatkan early game-nya. Tapi ingat, untuk tim Philippines kali ini dengan Melissa dan juga dengan Xavier, lineup ini utamanya mereka win conditionnya di arah mid to late. Iya. Xaviernya masih belum ditumbangkan dan itu yang harus difokuskan oleh tim Indonesia. Betul, karena di bawah Kara late game juga cukup mengerikan ya dari seorang Xavier ya. Tapi ini permainan yang cukup pasif sebenarnya dari Philippines. Karena mereka seakan-akan dari early-nya itu berbeda banget. Tapi Vian masuk dengan satu buah wall charge ke arah seorang Alpuerto. Karena mereka mau mengusir Alpuerto keluar dari jungle-nya sendiri dan bahkan mendapatkan satu buah purple. Namun masih bisa diamankan dengan satu buah retribution dan itu dipaksa untuk pakai retribution-nya. Sementara kita bakal melihat dari Vival yang bakal coba untuk menahan di area mid terlebih dahulu. Alpuerta terpisah dari kawan-kawan pemain-pemain Philippines. Namun Indonesia mereka tidak akan mengambil inisiasi. Karena mereka mau bermain lebih aman. Lagi-lagi 8 menit pertama tugasnya Indonesia adalah ngasih space ke arah Chell. Dapetin turret objektif sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu mereka bisa masuk invasi ke arah jungle. Karena udah pecahin turret di area atas sama di bawah. Tugas mereka tinggal pecahin arah midnya. Midnya udah pecah, mereka akan lebih enak lagi untuk invasi jungle-nya. Jadi map controlnya akan lebih besar untuk tim Indonesia. Map pressure-nya udah bagus banget sih yang udah dipegang oleh Indonesia. Mereka udah mendapatkan 2 side lane turret ya. Ini tentunya bisa membantu mereka untuk invasi dan juga untuk mendapatkan setup lebih baik untuk Lord yang akan datang. Balik lagi juga dengan mereka mainnya ke arah Chell di 8 menit pertama. Mereka berhasil juga untuk melakukan shutdown terhadap Perez. Dia terpaksa, Chell maju ke arah depan dengan Blazing Duet yang sangat agresif bahkan. Mungkin bisa mendapatkan solo kill. Vivian! Oh no! For the save dan itu dia. Tapi di sisi lain Chell-nya pun harus tumbang pertukaran 1 untuk 1. Vivian bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih ada Chini untuk mencoba memberikan backup tapi Diagon memeluk seorang Vivian. Gak akan dikasih pulang dengan begitu bebas. Sementara Chini masih mencoba untuk mengcover ke arah seorang Vivian kali ini. Tapi Alpuerto mencoba untuk datang. Tapi ternyata Petra suka bisa miss dan Vivian masih bisa selamat. Masih bisa survive Mirko. Wow, itu hampir saja ditumbangkan di sana. Hampir saja Filipina berhasil mendapatkan pertukaran yang lebih baik. Tapi di sini sebenarnya masih menjadi pertukaran yang diunggulkan oleh Filipina. Oke, cuman 1 ditukar untuk 1. Tapi di arah bawahnya taratnya juga sudah ditembangkan. Dan ingat ya, pertukaran Perez dan Chell ini tentunya masih worth it untuk Filipina. Karena Chell berada di posisi menang. Dia 1 level diunggulkan dibanding Perez. Jadi dengan Chell yang off the map beberapa detik itu, Indonesia nggak bisa beneran push ke arah Lordnya. Jadi ini dia Indonesia yang beneran harus sangat berhati-hati dan prioritaskan
backliner tanpa ignore Alpuerto. Karena damage dari tank slot ini juga masih ada, masih bisa digunakan oleh tim Filipina untuk menjadi shadow striker ke arah belakang. Sampai sekarang ya di menit segini ngelihat Filipina mereka udah mulai main nempel ya 4-1 formasinya. Cel udah boleh join tim fight sih sama pemain-pemain dari tim Indonesia. Mungkin harus coba cari posisi yang bagus untuk bisa masuk dengan satu buah blazing duet. Seperti ini Vivian masuk dengan satu buah wall charge dan bahkan Viva mencoba untuk memfollow up, namun downing light dari Amores mencoba untuk memberikan sedikit damage. Tapi di sisi lain Vivero tertangkap di area belakang, sementara Diagon bakal coba untuk menahan Vival di area belakangnya dan akan menjadi pertukaran sepertinya karena Vival tidak bisa lari kemana-mana. Fumieko mencoba untuk mendapatkan trade kali ini dan tumpang Diagon di area belakang. Sementara 3 melawan 4 kali ini bukan angka yang diinginkan oleh Philippines dan Fumieko masih menjaga tentunya selama dari Chelnya masih bisa bertahan, enggak masalah karena posisi dari Vivian di sini, dari Vival juga sebenarnya untuk buying time ya, biar di area midnya ini juga space-nya untuk fight-nya bakal lebih longgar lagi. Iya, itu team fight yang dibutuhkan oleh tim Indonesia ya. Mereka beneran selalu harus melakukan team fight yang sedikit ya di mana-mana gitu loh. Harus bisa attack-nya dari angle berbeda. Gak boleh pure front to back. Karena kalau Amores dan Perez mainnya dengan front to back yang normal, itu bakal susah banget. Bahkan Vivian dengan wild charge masih bisa kabur dari seorang Alpuerto menggunakan Phantom Execution-nya. Dan Indonesia mereka tidak boleh debating resource dan skillnya. Mereka harus bisa all in dengan benar ke arah belakang. Selalu harus targetkan ke arah Perez dan Amores. Iya, dan kali ini di Indonesia mereka harus sabar terlebih dahulu. Lihat Filipina mulai memberikan pressure terus menerus. Cel aku coba untuk memberikan poke damage saja. Namun Diagon gak berhasil untuk menangkap ke arah seorang Cel karena masih punya satu buah battle mirror image. Sini di bawah. Namun lihat di area bawah, yes ini harus melakukan clear karena sekarang split push potensi dari Philippines untuk melakukan split push tuh terbuka. Tapi Cini akan terculik dan bakal sedikit lebih pasif kali ini dari tim Indonesia karena mereka kehilangan dari segi jumlah. Sementara Vivian, ini kesempatan untuk tim Philippines sebenarnya mereka kalau mau paksa tim fightnya, namun sepertinya Lordnya akan di-reset dengan satu buah barrier dari seorang Vivian. Iya, sehingga Filipina mereka gak akan bisa langsung melanjutkan. Harus respect banget sih Momo-chan di sini, di mana serem sih, ini udah mulai serem sih. Beberapa kali yang kita udah bahas ya, walaupun Natalie itu early game pick yang di atas kertas early game pick, tapi mau dia 05-06 walaupun dia mau shutdown berapa kali di early game, mid game kuat banget dan ini dia salah satu hit lagi. Cel masih bisa kabur, tapi respect yang harus diberikan kepada Natalianya itu momen sekarang. Mid game power spike dari Vivero masih bisa one tap atau one shot para backline dari Indonesia. Mereka harus sangat berhati-hati. Ya, ini damage range-nya sih yang begitu menyebalkan dari Philippines dan sementara kita akan ada sedikit pause teman-teman di tiba-tiba muncul ketika lumayan tegang ya situasinya. Tegang banget. Dari tim Indonesia dan juga Philippines. Kita harus akui Philippines mereka udah mulai kasih pressure yang cukup menyulitkan untuk tim Indonesia. Namun bermain disiplin, bermain sabar adalah kunci untuk tim Indonesia menurut aku. Karena biasanya pemain atau mungkin tim yang bermainnya pangin tim fightnya, kalau dari segi jumlah itu bisa jadi chance untuk tim Indonesia. Betul. Dan kita bakal masuk ke dalam in-game kembali. Yang dimana 5 melawan 5 kali ini di menit yang ke-13. Betul sekali. Dan Vival masih mencoba untuk menahan. Tapi Fumieko ini di sini juga bermain dengan cukup, aku bisa bilang sulit ya. Karena dia harus nahan di area belakangnya itu ada 2. Kalau enggak seorang Diagon, ya Perez. Cuma 2 itu. Dan Alpuerto bahkan. Sementara kali ini Alpuerto sudah mulai terlihat area sungainya. Lord yang pertama. Yang apakah diamankan oleh pemain-pemain dari tim Indonesia. Sementara bakal terreset begitu saja. Ini hanya bait. Sementara Cel bakal melakukan distraksi di mana dia akan bermain secara objektif. Dan memaksa pemain-pemain dari Philippines untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Cel harus berhati-hati karena bisa diculik sama seorang Vivero. Karena dia gak siap. Inilah yang kita udah bahas dari tadi. Keberadaan dari Natalie yang cukup menyeramkan. Sementara dengan ada trade satu turret yang bisa dapatkan sama Indonesia. Sekarang mereka mau coba untuk paksain team fight-nya di area river. Dan dari Alpuerto mencoba untuk memfollow up dengan adanya satu buah split yang sudah menggendong ke arah seorang Fumieko. Masih terlihat cukup tanky, tapi Vival bakal coba untuk menunggu di area rerumputan. Dan satu buah Phantom Execution dari Alpuerto yang bisa dimaksimalkan namun Fumieko harus tumbang. Sementara di sisi lain Vivero dengan satu Natalia, pergerakan yang begitu lagi-lagi menyebalkan. 2 pemain tumbang dari tim Indonesia. Sementara ini kayaknya Indonesia mereka akan merelakan deh Lord yang pertama karena mereka nggak bisa ngelakuin kontes.
Dan ini bahaya banget kalau sampai Vivian sampai terculik. Iya, sangat bahaya, sangat bahaya. Balik lagi, karena Natalia ini memiliki pressure yang sangat besar. Indonesia mereka terpaksa untuk mundur. Dan bahkan satu buah Mystic Field yang langsung dikeluarkan oleh seorang Xavier Amors menjadi marah bahaya untuk tim Indonesia kali ini. Sementara Perez bakal coba untuk melakukan push ke area turret objektif dengan begitu cepat memaksimalkan kondisi yang sejauh ini berhasil dikembalikan keadaannya oleh tim Filipina. Dan networknya bahkan sudah swing ke arah pemain-pemain dari tim Philippines. Oke, harus sangat berhati-hati di sini di mana udah ada siege potential balik lagi dari tim Indonesia. Agak terlalu buru-buru melakukan defense-nya di mana Chell tertumbangkan lagi 0-3-2 skor lainnya di mana Vivero ini yang menjadi tombak utama sebenarnya untuk tim Filipina. Dia berhasil mendapatkan Chell dan juga sini di dalam pertempuran sebelum Lordnya. Dan sekarang dengan enhanced Lord di arah bawahnya, Indonesia harus sangat berhati-hati. Oke, another downing light yang sudah dibuka oleh seorang Amores. Tapi lihat posisi dengan satu buah barrier yang dibuka oleh seorang Vivian. Dan masih ada high ground yang akan dimaksimalkan oleh tim Indonesia. Sementara Alpuerto bakal terdesak di area belakangnya. Diagon bakal coba untuk melakukan save ke arah satu pemain dari Philippines yaitu Alpuerto. Tapi sepertinya pemain-pemain dari Philippines mereka tidak bisa memaksakan keadaan. Damage-nya udah mulai sakit, Chell udah mulai masuk dengan satu buah Blazing Duet. Tapi masih bisa mundur dengan satu buah Battle Mirror Image. Dan harus berhati-hati karena lagi-lagi yang udah aku bilang. Ini Mystic Field dari Amores yang justru cukup berbahaya. Iya, Amores dari tadi dengan Gila, Mystic dibikin Holy Field-nya. Crystal. Dan sekarang dengan Holy Crystal-nya menambah lagi pressure yang bisa dikeluarkan oleh tim Philippines. Lagi-lagi lah yang tadi kita udah bahas mid game sampai late game itu dia power spike yang dipegang oleh tim Philippines. Apalagi dengan Vivero yang bisa target backline Indonesia tanpa adanya balasan ya. Vivian harus bisa menggunakan wild charges sebagai defensive maneuver. Nggak bisa lagi untuk inisiasi. Karena ketika dia menggunakan wild charges untuk inisiasi itu dimana Vivero bisa langsung menuju ke arah belakangnya. Mau sini, mau Chell, siapapun yang dia target itu udah memaksakan Chell dan sini dua-duanya untuk mundur. Dan begitu saja Philippines bisa memenangkan front to back composition mereka. Balik lagi, di sini masalahnya untuk Indonesia ketika Vivian menggunakan wild charge secara defensif juga akan susah banget. Karena Amores dan juga Perez akan bisa free hit. Jadi mau pilih apapun ini udah bakal susah banget untuk tim Indonesia. Oke, ini harus sabar terlebih dahulu. Indonesia mereka harus reset. Harus benar-benar perhatiin posisi dari seorang Vivero sih. Jangan sampai apalagi Chell ya yang terculik. Karena Chell tentunya kalau sampai tumbang, Indonesia mereka nggak akan punya damage yang cukup. Cini dan juga mungkin Vival nggak bisa jadi damage dealer utamanya. Karena udah menyentuh ke menit yang ke-17 mereka butuh damage dari seorang Chell. Vivero, aduh Chell harus berhati-hati. Oke, Fumieko bakal coba untuk membabysit. Kelihatan. Biar Chell-nya di sini aman-aman saja. Ini sih. Jadi masalahnya ini Lord yang akan langsung diamankan oleh tim Philippines. Sementara tidak akan ada trade yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Sementara mereka bakal coba untuk mendapatkan trade yang lainnya di mana Diagon sudah mulai pecah immortality. Masih ada Feather Strike tapi masih bisa mundur dari Diagon, masih punya flicker. Dan Indonesia mereka belum bisa dapetin trade-nya sejauh ini. Tuh damage-nya udah sakit. Holy Crystal 35% magical damage yang sudah diamankan oleh Amores. Jadi Chell harus udah mulai respect dengan damage yang bisa dimiliki oleh tim Philippines. Iya, kalau kita dari itemization-nya berarti masih belum ada Athena Shield ya yang di-build oleh Chell. Mungkin dia menuju ke arah Glass Cannon build aja. Jadi walaupun oke, dia bisa menerima damage nggak begitu banyak, tapi dia bisa mengeluarkan damage yang lebih besar lagi ketika dia bisa dive ke arah belakang. Jadi itu mungkin menjadi win condition dari Chell. Dia harus mencari kesempatan, chance untuk menuju ke arah belakangnya. Di mana ini bakal susah banget tentunya karena Amores mainnya dengan sangat jauh. Selalu menggunakan range-nya dengan full potential. Dan mereka beneran harus coba untuk melakukan front to back di sini. Oke, sementara Alpuerto bahkan terjebak di dalam satu buah Feather Strike. Namun Diagon, Vivian maju dengan satu buah flickernya. Namun kali ini bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Diagon. Namun Diagon yang akan melakukan split. Satu buah immortality dari seorang Vivian pecah. Chell masuk mencoba untuk mengganggu. Namun ternyata damage-nya masih belum bisa tersalurkan. Vival? Sementara di sisi lain Vival akan terculik oleh 5 pemain dari Philippines. 3 melawan 5 kali ini. Sementara targetnya harus merontokkan turret base di area mid terlebih dahulu. Kali ini Chell mulai masuk dengan satu buah Blazing Duet. Dia harus clear cepat. Kalau enggak ini bakal bisa di-push oleh pemain-pemain dari Philippines. Bakal coba menahan dengan satu buah high ground yang dimiliki oleh seorang Cini. Masih bisa survive. Dan bahkan lihat Diagon mencoba untuk memasakkan, namun ternyata
Philippines berhasil untuk membalaskan di game yang kedua. Kekalahan pertama untuk tim Indonesia. 1-1 kali ini. Wow, lagi dan lagi. Tim Filipina berhasil untuk mendapatkan adaptasi yang sangat baik di game yang kedua. Dan Indonesia harus tertumbangkan di dalam game kita yang kedua.